tempat saudara-saudara kita tuh keraton apa yang ada? Siap. Siak, Kampar, yang lain-lainnya. Ya. Tidak ada kan keraton Riau di sana? Tak ada. Itu adanya cuma di Penyengat dan Lingga saja. Itu dibetulkan dulu karena nanti kalau kita pakai hanya sentimen kami nyumbang sekian nih dari minyak kami apa segala macam. Menurut data dari Bank Dunia, orang Indonesia itu dikategorikan miskin itu ketika pengeluarannya per hari itu 150.000. Tapi untuk mendapatkan satu hari 100.000 itu susah kan? Jadi mereka mengategorikan orang miskin itu ketika pengeluarannya itu 20.000 satu hari. Jujur beda selama ini aku perhatikan di timeline ya. Kayaknya tuh Sumatera merdeka aja gabung Malaysia apa segala macam santer betul. Sering betul. Kau bisa bayangkan nggak kayak statement seorang wakil gubernurnya Kalimantan Barat sampai dia bilang Dia malu. jangan sampai kita mati di lumbung Padi. Berarti kan mengisyaratkan bahwa kita itu kaya tapi Negara tidak yang tahu mampu. rasanya. Kira-kira Dek pernah tahu tak kapan kita merasakan padi itu di Riau nih? Pada era siapa? Orang ini merasakan mati di lumbung padi itu di era Kementerian Bu Mulyani yang serba bisa pajak. Tapi beda di era Kementerian Keuangan bapaknya Prabowo Sumitro. Dia memberikan hak istimewa pada daerah kita itu pada 1952 dan 1903 dari terbentuknya dolar strike, dolar uang mata uang bersama. State dollar. Nah, strike dollar tuh sampai menjadi rupiah Kepulauan Riau. Jadi hebatnya pada zaman itu, engkau bikin otorita, dikasih otoritas itu mencetak uang sendiri. Namanya KR itu tadi, mata uang rupiah. Maksudnya rupiah Kepulauan Riau. Itu kemajuan yang paling hakiki dibanding sekarang di zaman Bu Mulyani. Kepri cuma bisa cetak rokok. Kau tahu Apa yang berapa? Kadang pun ilegal juga, Bang. Kau tahu berapa harga rokok cukai sekarang? Berapa? Wih, cekik darah. Katanya yang tak cukai pun dah 11 ribu juga. Oke, itu memang terjadi perubahan. Yang dulu rokok Abang Surya berubah jadi adik. Kan kacau deh. Itu yang bilang kemajuan. Itulah namanya satu contoh mati di lumbung padi. Nah, Abang sepakat kalau kembali lagi kepada pemikiran Bapak Prabowo. Karena dia pernah membuat kita itu tahu rasanya maju kan. Terus di daerah Pekanbaru nih kan Bang, pasti tentunya tuh punya tokoh-tokoh masyarakat, sejarawan, terus petinggi-petinggi yang punya intelektual yang besar tentang sejarah segala macam daerahnya sendiri gitu. Terus mereka ini harusnya berpikir lagi nggak sih Bang dengan menggagaskan daerah istimewa Riau ini? Karena kan mau bikin sebuah nama daerah istimewa Riau itu sedangkan Riaunya itu di daerah kita gitu. Ya, penuh kajian ya. Penuh kajian yang matang kan sebenarnya. Itu gimana Harus tuh? Menurut kau lah, menurut kau. lagi, gitu. Ya balikkan lagi lah. Karena kan kalau kita menuntut hak istimewa tuh kan selalu kan sesuai dengan lokus. Lokusnya harus jelas. Situsnya apa? Kalau kita merunut misalnya daerah istimewa Yogyakarta, jelas. Keratonnya keraton Jogja. Jogja. Ada keratonnya di situ. Keratonnya. Sekarang di Pekanbaru, tempat saudara-saudara kita tuh keraton apa yang ada? Siak, Kampar, yang lain-lainnya. Ya. Tidak ada kan keraton Riau di sana? Tak ada. Itu adanya cuma di Penyengat dan Lingga saja. Penyengat Daik kita sinilah. Oke, Ya, harusnya kan itu dibetulkan dulu karena nanti kalau kita pakai hanya sentimen kami nyumbang sekian nih dari minyak kami apa segala macam, tapi kita bawa hak istimewa, kan perlu diskursus yang panjang lagi. Oke, yang berinvestasi itu kan Sultan Siak. Bukan Sultan Riau. Bukan Sultan Riau Ya. yang minyak sana. Nah, itu pertanyaannya, loh aku capek-capek kok tak dihargai. Istimewa itu. Itu masalah yang tadi kita pertanyakan. Menurut kau itu gimana nih? Iya, jelaskan dulu bahwa yang pertama harus diperbaiki titling, labeling Riau-nya tadi itu. Tak usah lagi, mau tidak nih, tak usah lagi pakai nama Riau di sana. Jadi kalau apa-apa barang ini tidak menjadi pengulangan. Engkau mau besok-besok 30 tahun lagi ada lagi omongan kayak gini. Yeah. Gerakan Riau Merdeka, gerakan Riau Merdeka. Ini juga yang diulangi sama generasi besok ke depan. Rupanya salah lokus, Orang-orang Malaysia, Singapura pun taunya kalau Riau itu memang di sini, Bang. Iya, Iya, itu kan sudah itu tahu. masalahnya. Sekarang sempat Anak cucu kita lah. Besok nih muncul lagi nih gara-gara ada ketidakpuasan ini tadi nih. Muncul lagi drama ini. Dan AI juga tak bodoh gitu. Nah, kau bodoh macam mana tuh? Kesultanan Riau Lingga itu di mana? Dia pun juga tahu gitu. Macam mana membodohnya? Dia nanti tulis tuh, Pulau Penyengat dia tulis dia. Iya kan, kasihan. Nah, kira-kira lah gini. Engkau ini kan banyak bisa merangkum kata-kata dan istilah tuh. Nih menurut awak lah. Ada tak usulan nih? Kalau seandainya daerah itu jadi istimewa, tapi pakai nama baru tuh kira-kira apa?
yang memang sesuai dengan lokusnya mereka gitu. Daerah istimewa Sumatera Tengah. Sumatera bagian tengah. Oh, Sumatera bagian tengah ya. Jadi karena Tapi panjangan tak bang? tapi kan di situ Tapi dia lokalnya nggak dapat. tapi kan dia di situ tidak mewakili entitas kebudayaan, Wak. Berarti memang semua masuk bang. Istimewa itu memang kebudayaan lebih nomor satunya. Kalau kita daerah istimewa kan biasanya kan selalu ada hubungannya dengan entitas kebudayaan. kebudayaan kan. Tapi kan di situ ramai tuh kebudayaannya. Ada Ya, siak, kampar gitu kan. Jadi gak bisa satu aja gitu maksudnya iya, bang. bukan apa nanti takut dah makin maju makin apa semua. Daerah yang sama pula Daerah lagi yang sama, memprotes. Itu daerah istimewa Siak. Kita besok bikinlah Daerah istimewa Kampar. Buntung sekitarnya Kampar gitu Ya kan biasanya juga gitu kan. Bukan apa takut Wak nanti asyik pecah kongsi orang tengok gitu ini kan Ya, sedih ya karena kan. ya budaya kita ini kan susah ada tombol bagi ya. Jadi Betul tak beda? Tombol kali itu banyak. kalau kali-kali pandai semua Betul, betul. Tambah, giliran kan? bagi-bagi. Nah, Masalah hari ini kan gara-gara tak pandai bagi-bagi aja. Kali-kali kok pandai, ya kan? Kurang tokok tambah pandai. Begitu dapat bagi-bagi, rupanya tak sabar sama bagi rata. ini kalau abang tanya beda ya. Menurut beda lah. Gimana tuh dengan adanya pemikiran Riau Merdeka? Etis tak? Harusnya kita gak sih yang ngajuin itu. Ngapa Rio mereka enggak lah aku. Enggak maksudnya kalau di dalam segi logika orang-orang awam harusnya kita yang mengajukan itu. Tapi kan kita nggak mau kan. Ya, ya. Maksudnya kita tak perlu lah melakukan itu, orang juga udah tahu gitu Riau di sini Hari gitu gini kan. nih, Iya. kan semua gejolak tuh rata-rata kayak mau Sumatera merdeka lah, ini merdeka kan kayak orang tuh tak pernah belajar wawasan kebangsaan kan. Kayak hari ini lah, anak jangan salah kayak anak-anak muda sekarang tuh nggak ngerti tentang kemerdekaan. Menurut adik tuh layak tak kita ngomong mereka hanya gara-gara kita kecewa pada negara gitu loh. Kecewa baper langsung bilang aku merdeka enggak. Kalau untuk dari segi kata kemerdekaannya itu, kalau kita bilang sekarang ini dibilang merdeka hanya sekedar nama aja. Kita memang udah merdeka, tapi dalam segi kenyataan yang terjadi di sekitar kita belum merdeka. Iya. Belum Lah. Itu maksudnya gimana tuh? Contoh nih kayak gini. Sekarang nih negara bilang kalau angka kemiskinan itu menurun. Tapi sebenarnya indikator si kemiskinannya itu yang dihilangkan. Oh berarti sama dengan ke statement Provinsi Kepri hari ini yang ulang tahun kemarin. Kemiskinan menurun. Iya, jadi contoh nih misalnya miskin itu orang-orang yang punya pengeluaran berapa sebulan, contoh gitu kan. Iya. Nah itu dihilangkan, diganti. Standarnya. Ya standarisasinya itu diganti. Menurut data dari Bank Dunia, orang Indonesia itu dikategorikan miskin itu ketika pengeluarannya per hari itu 150.000. 150.000 ya bang ya. Jadi kayak pagi, siang, sore, malam makan tuh totalnya tuh 150.000 dari bensinnya apa segala macam. Itu orang miskin bang. Tapi untuk mendapatkan satu hari 100.000 susah kan? Susah. Di Indonesia, Iya, apalagi di sini di tempat sini, kita iya, nih iya, Tanjung iya. Pinang. Terus di BPS itu diganti. Jadi mereka mengategorikan orang miskin itu ketika pengeluarannya itu 20.000 satu hari. Baru miskin. Baru sebungkus rokok ade sekarang udah 15 gara-gara tak boleh lagi menyelundup nih. Menyeludup ya oke. Itulah. Jadi kalau mau dibilang merdeka sebenarnya banyak juga kategori-kategori yang tidak sesuai dengan fakta gitu. Iyalah betul. Sebenarnya bukan tidak sesuai dengan fakta, beda. Sudah sesuai dengan fakta, sudah sesuai dengan bunyi naskah pembukaan undang-undang Apa tuh? Wib? dasar, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kan baru sampai pintu gerbang, belum masuk. Untuk merdeka. Jadi sesuai dengan Job desk ingat? Job desk. apanya tuh? Job desk apanya? Memelihara Memelihara bangsa. orang fakir miskin dan tak mampu. Dan abang melihat 80 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan kita menurun. Dari abang ke istri abang dan ke anak abang. Dan 7 turunan berikutnya turun kan? Bukan itu. Oh, bukan ya? Oh. Itu keturunan jadinya. Miskin 7 turunan tuh bukan menurun ya? Turun menurun ya jadinya. Ya kenapa bingung? Turun apanya yang naik nggak diomongin?